Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibadallah ayyuhal muslimun rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, dengan segala puji bagi Allah semata kita berharap menjadi hamba Allah yang semakin menunduk kepadanya, semakin merasa iftikar, merasa fakir kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin tawaduk, rendah hati, tidak menyombongkan diri. Dengan adanya ilmu dan amal dan juga apapun yang Allah anugerahkan kepada kita, justru kita semakin merendah kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin pasrah dan bertawakal atas segala ketetapannya. Kita lanjutkan kembali pembahasan dari kitab At-Tawakkul karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid rahimahullahu taala. Qala al-muallif al-maqamat allati dzukira fiha at-tawakkul. Kedudukan-kedudukan yang disebutkan di dalamnya tawakul. Inna mimma yubayyinu manzilat tawakkul, di antara yang menjelaskan kedudukan tawakul wa fadluhu, dan keutamaannya, huwa tilkal maqamat, adalah kedudukan-kedudukan itu, allati dzukira fiha, yang disebutkan di dalamnya tawakul. Haitsu inna tawakkul dzukira fi maqamat adidah, di mana tawakul disebutkan dalam kedudukan-kedudukan yang sangat banyak. Di antaranya al-amru bil bitawakkul fi maqamil ibadah, perintah untuk bertawakul dalam kedudukan ibadah. Allah Ta'ala berfirman, fa'budhu wa tawakkal alaihi, beribadahlah kepadanya dan bertawakallah kepadanya. Allah memerintahkan dalam ayat ini kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum mukminin untuk beribadah kepada Allah dan bertawakal, ya, fi maqamin wahid, dalam satu kedudukan, sekaligus ibadah sekaligus tawakul. Jadi dalam beribadah kita harus bertawakul. Dalam beribadah tidak bisa kita maksimal sempurna dalam ibadah kecuali dengan tawakul kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah berfirman, mengajak berbicara nabinya sallallahu alaihi wasallam, wattabi' ma yuha ilaika, ikuti apa yang diwahyukan kepadamu, min rabbika, dari Rabb kamu. Mengikuti apa yang Allah wahyukan berarti beribadah kepadanya. Ya, wahyu Allah membimbing kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha kana bima ta'maluna khabira, sungguhnya Allah terhadap apa yang kalian lakukan Maha mengetahui. Khabir artinya mengetahui secara detail, secara rinci, secara rumit. Yang kecil-kecil semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tawakkal 'ala Allah, berikutnya setelah perintah untuk beribadah, maka bertawakallah kepada Allah. Wa kafa billahi wakila, dan cukuplah Allah sebagai wakil, sebagai pelindung, sebagai penjamin. Fa ba'da an amarahu bi'ibadatihi, setelah Allah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk beribadah kepadanya dan mengikuti apa yang diwahyukan kepadanya dari Rabb-nya, kemudian Allah memerintahkannya untuk bertawakul kepadanya. Wa huwa
amrun lahu wa li ummatihi, dan ini tentu saja perintah bagi beliau dan sekaligus bagi umatnya. Karena al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pelajaran dari Al-Qur'an adalah dengan keumuman lafadznya, bukan dengan kekhususan sebabnya. Sebab ayat ini perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi pelajarannya untuk Nabi dan umatnya semuanya. Jadi perintah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umatnya min ba'dihi, setelah beliau, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat semua manusia. Li'anna al-asla anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam idza khutiba bi syai'in, karena asalnya hukum asal dari firman Allah, apabila yang bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika diajak bicara dengan sesuatu, fahuwa khitabun li ummatihi, maka itu arah pembicaraannya untuk umatnya. Malam yakum dalilun ala takhsisin, selama tidak ada dalil yang mengkhususkan. Jadi hukum asalnya firman Allah itu untuk semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali ada dalil yang mengkhususkan, dan itu sedikit. Itu kedudukan yang pertama, perintah tawakul dalam beribadah. Berikutnya al-amru bitawakkul fi maqamid da'wati, perintah untuk bertawakul di dalam kedudukan dakwah. Dan ini berat ya. Sebenarnya dakwah juga bagian dari ibadah, tapi disebutkan secara khusus karena menunjukkan betapa beratnya dakwah. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 129, wa in tawallau faqul hasbiyallah, jika mereka berpaling maka katakan cukup bagi kami, cukup bagiku Allah. Begitulah pernyataan Rasul dan para dai semuanya. Jadi kalau berdakwah diterima alhamdulillah, tidak diterima ya sudah, hasbiyallah, cukup bagiku Allah. Mereka nggak mau terima, hasbiyallah, cukup bagiku Allah. Jadi pernyataan ini selain ungkapan tawakul, dia juga hiburan, menghibur diri kita sendiri. Kita tidak kecewa dengan apa yang telah kita lakukan. Cukup bagiku Allah, Allah yang memberiku pahala gitu. Bukankah kita berdakwah, bukankah kita beribadah, semuanya dalam rangka mencari pahala? Allah sudah menyiapkan pahalanya. Masalah orang itu ridho, enggak ridho, suka, enggak suka, itu enggak jadi urusan. Itu bukan urusan kita ya. Orang menerima dakwah atau tidak itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Laisa laka minal amri syai'un, kamu tidak punya urusan apapun. Begitu pernyataan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mereka berpaling, cukup katakan cukup bagiku Allah, la ilaha illahu, tidak ada sesembahan kecuali Dia. Alaihi tawakkaltu, kepadanya aku bertawakal. Wa huwa rabbul arsyil azim, dan Dia adalah Rabb arsy yang agung. Dan Dia adalah Rabb arsy yang agung. Ini sebagian dibaca dalam zikir pagi dan petang ya. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, dibaca 4 kali. Sebagian riwayat sebagian ulama menyatakan tidak sahih tapi dalilnya wallahu a'lam. Fa huwa alladhi tantahi ilaihi al-quwwah, maka Allah adalah yang berakhir kepadanya segala kekuatan, wal milk atau mulk kerajaan, wal azamah keagungan, wal jah kemuliaan, kedudukan. Jadi jangan khawatir, Anda bersama yang maha kuat, bersama yang maha kuasa, memiliki segala kerajaan dan keagungan. Cukup bagimu Allah. Wa huwa hasbu man lada bihi, dan Dialah yang mencukupi siapapun yang berlindung kepadanya. Wa yakfi man istajara bihi, dan mencukupi siapa yang meminta perlindungan kepadanya. Wa yadfa' anhu syarr, dan menolak darinya keburukan.
menepis darinya keburukan, wa yahmihi, dan melindunginya. Itulah Allah Azza wa Jalla. Kalau kita katakan hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, niscaya Allah akan melindungi kita. Katakan itu saja ketika dalam makom yang sulit bagi kita, dalam makom dakwah khususnya, kita merasa berdakwah kok berat, ada tantangan, rintangan, hambatan dan sebagainya. Katakan hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini perintah Allah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan seperti saya katakan tadi, perintah kepada nabi itu artinya perintah kepada umatnya. Jadi katakan begitu saja ya. Ketika Anda berdakwah, Anda menyampaikan kebenaran kepada siapapun, termasuk kepada keluarga, kok terjadi penolakan atau bahkan ancaman dan lain sebagainya, maka katakan hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Tenang sudah, bersama Allah, Allah yang mencukupi segalanya, Allah yang maha kuat. Kemudian Nuh alaihissalam tawakkal 'ala Allahi fi maqami da'wati. Beliau bertawakal kepada Allah dalam kedudukan dakwah. Dalam surat Yunus ayat 71 Allah menyatakan watlu 'alaihim naba'a Nuhin. Bacakan kepada mereka berita tentang Nuh. Ini perintah kepada Nabi Muhammad untuk membacakan berita tentang Nuh alaihissalam. Idz qala liqaumi, ketika Nuh berkata kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, in kana kabura alaikum maqami, jika besar atas kalian kedudukanku, wa tadhkiri, dan peringatanku, maksudnya berat, bi ayatillahi, dengan ayat-ayat Allah, fa 'alallahi tawakkaltu, maka kepada Allah lah aku bertawakal, fa ajmi'u amrakum, kumpulkan urusan kalian, wa syuraka'akum, bahkan sekutu-sekutu kalian, tsumma la yakun amrukum 'alaikum hummatan tsumma qdu ilayya wala tundirun, kemudian tidaklah urusan kalian atas kalian menjadi sulit, tsumma qdu ilayya, kemudian tunaikan kepadaku, wala tundirun, dan jangan tunggu lagi. Jadi silakan kalian mau berbuat apapun, aku sudah bertawakal kepada Allah. Begitu semestinya pernyataan para dai ya, ketika diancam, ketika ditekan, ketika didemo, ketika di macam-macam ya. Yang namanya manusia memang begitu, udah dari dulu ya. Nabi-nabi saja ditekan dalam berdakwah, diancam, dihadang, dirintangi, diganggu dan sebagainya. Maka begitu juga para dai yang mengikuti tugas para nabi, tidak sepi dari gangguan, pasti itu ya. Tidak sepi dari ancaman, tidak sepi dari bahkan betul-betul tekanan fisik terjadi ya. Tidak sedikit para dai yang kemudian dipenjara, bahkan dibunuh ya, terjadi itu. Kemudian fabadatu lid-da'wati, setelah panjangnya berdakwah, wa mukusuhu as-sinin, dan tinggalnya beliau beberapa tahun, at-tiwal, yang sangat panjang, fi da'wati qaumihi, dalam berdakwah kepada kaumnya. Ini Nabi Nuh ya, 950 tahun berdakwah. Antum berapa tahun? 95 tahun aja belum ya hidup. Itu dakwahnya, hidupnya Nabi Nuh tentu lebih dari itu. Beliau bisa berdakwah sepanjang itu, dan ternyata pengikutnya hanya sekitar 50 orang. Coba bayangkan kesabaran tertinggi, kesabaran yang luar biasa. Makanya Nuh salah satu dari ulul azmi minar rusul, ulul azmi yang memiliki tekad, yang memiliki kesabaran terkuat. Makanya kita diperintahkan, bahkan ya kita semuanya diperintahkan untuk bersabar sebagaimana sabarnya ulul azmi. Wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, sabarlah seperti sabarnya ulul azmi minar rusul.
Mereka punya kesabaran luar biasa. Nabi Nuh, coba bayangkan 50 pengikut saja dalam waktu 950 tahun. Ini luar biasa. Dai-dai sekarang harus mencontoh bagaimana dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Kesabaran beliau yang luar biasa. Setahun dapat pengikut satu itu udah lebih banyak daripada Nabi Nuh. Kalau setahun dapat satu, Nabi Nuh pengikutnya 950. Ini pengikut cuma 50. Bayangkan luar biasa sabarnya. Wa takdzibu qaumihi lahu, dan juga pendustaan dari kaumnya kepadanya. Tawakkala 'alallahi, beliau bertawakal kepada Allah, wa fawwadal amra ilaihi, menyerahkan urusan kepadanya, wa huwa madin fid dakwah, dan dia terus berjalan dalam dakwah, terus melanjutkan dakwah, enggak peduli orang mau terima enggak terima, pokoknya berdakwah. Mengajar diejek orang enggak masalah, bahkan dituduh gila sampai puncaknya berdakwah enggak mau orang terima. Akhirnya ini saking terpaksanya ya, Nuh merasa terkalahkan, merasa ditekan, akhirnya berdoa agar ditolong oleh Allah. Rabbi ini maghlubun fantasir, wahai Rabbku, aku terkalahkan, maka tolong aku. Terpaksa itu berdoa begitu, akhirnya ditolong oleh Allah dengan apa? Banjir besar. Nah, sebelum banjir udah dikasih tahu bikin kapal di puncak gunung. Makin dituduh gila oleh kaumnya. Ini orang apa enggak sinting ini, masa bikin kapal di atas gunung? Coba bayangkan, itu dakwahnya Nabi Nuh berat sekali. Nabi orang paling mulia saja dituduh gila ya. Jadi kalau kita yang enggak mulia-mulia amat dituduh gila itu wajar banget gitu, sangat layak. Nabi yang paling mulia saja dituduh gila, coba bayangkan. Makanya kalau antum dituduh gila, alhamdulillah gitu, mirip dengan Nabi gitu. Pernah nggak dituduh gila? Jadi alhamdulillah. Makanya nikmati saja. Kalau kita tahu bagaimana para dai, bagaimana para nabi dalam berdakwah, kita harusnya ngaca gitu. Kita harusnya membandingkan, siapa aku gitu. Kalau aku dituduh macam-macam, ya wajar. Wong nabi saja begitu kok. Nabi Muhammad, coba siapa yang lebih soleh daripada Nabi Muhammad? Siapa lebih mulia akhlaknya daripada Nabi Muhammad? Siapa yang lebih tinggi imannya, ibadahnya daripada Nabi Muhammad SAW? Tidak ada. Dengan ketinggian yang seperti itu, kesempurnaan yang seperti itu dari karakter manusia, ternyata apa? Tidak kosong dari celaan, ejekan, bahkan ejekan yang paling puncak ya. Beliau dituduh tukang sihir, penyair, gila, majnun, ya, fihi mas, tertimpa jin dan sebagainya. Ini Rasulullah SAW. Jadi sangat layak, sangat wajar seandainya dai kemudian dituduh macam-macam ya, karena Nabi saja seperti itu. Bahkan tidak etis ya, tidak elok kalau dakwah kemudian tanpa tantangan, kalau dakwah tanpa ancaman dan rintangan. Ini jangan-jangan dakwahnya salah gitu. Jangan-jangan bukan dakwah itu. Apa? Kampanye. Apa kampanye? Cari pengikut sebanyak mungkin. Kampanye itu yang penting Anda senang, itu kampanye. Kalau dakwah bukan begitu. Dakwah itu betul-betul menyampaikan kebenaran, menyampaikan yang hak, mengatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Jadi memang berat, karena manusia itu rata-rata tidak suka kebenaran. Hawa nafsu mengarahkan manusia menuju neraka, sehingga para nabi itu berat tugasnya. Para dai juga berat tugasnya. Tugas mereka adalah mengarahkan manusia ke surga, sementara keinginan manusia semuanya kemana? Ke neraka. Begitu penggambaran Nabi SAW. Perumpamaanku dengan kalian adalah seperti seorang pemuda yang berada di tepi api, kemudian menghalangi laron-laron yang mau masuk ke dalam api. Gimana itu caranya? Susah. Laron itu mau masuk ke api, suka masuk pada api ya, entah kenapa tuh. Kalau kita lihat laron tuh suka ke lampu kan, antum lihat
Ke cahaya atau ke panas, saya nggak tahu yang dicari laron ini. Suka ngerubung lampu tuh. Antum pernah tanya laron nggak? Kenapa begitu? Nah, ini pelajaran buat kita. Laron itu begitu, suka ke api. Nah, begitulah kondisi umat Nabi Muhammad SAW. Mereka suka ke api, mereka suka ke neraka. Kemudian tugas Nabi menghalangi mereka. Sampai seakan-akan aku memegang ikat-ikat pinggang kalian, jangan ke neraka gitu, ditahan oleh Nabi. Dan nahan sekian banyaknya manusia, apa nggak repot? Berat, susah. Nah, tugas itu dilanjutkan oleh para dai. Para dai itu begitu. Dai itu kurang baik bagaimana gitu, mengingatkan umat dari bahaya kesyirikan, mengingatkan umat dari bahaya kebid'ahan. Coba kebid'ahan, bid'ah itu udah fix kalau itu haram. Fix menurut siapa? Menurut ahlu sunnah wal jamaah, menurut Rasulullah, para sahabat, tabi'in, dan para imam yang mengikuti mereka semuanya. Fix bid'ah itu haram. Wong Nabi setiap khutbah saja mengingatkan itu, kullu bid'atin dolalah, kullu bid'atin dolalah, diulang, sering diulang, kullu bid'atin dolalah. Berikutnya hanya dengan satu ucapan saja, enggak kok, ada bid'ah yang bagus. Yang penting kan niatnya baik. Coba dengan satu kalimat itu saja sudah bisa meruntuhkan hadis Nabi SAW. Akhirnya semua orang nggak apa-apa bid'ah, yang penting kan niatnya baik. Nggak apa bid'ah, yang penting kan nggak maksiat. Sampai ada dai dan ini dai viral mengatakan begitu, nggak apa-apa. Ditanya, Ustadz gimana nih, katanya begini nih bid'ah, nggak apa-apa daripada maksiat. Luar biasa ini. Hadis Nabi diremehkan, itu udah dari dulu sebenarnya. Makanya para nabi itu ceritanya itu selalu cerita perseteruan antara hak dengan batil. Dan perseteruan antara hak dengan batil tidak akan pernah berhenti sampai masuk surga atau neraka. Hanya begitu sebenarnya kehidupan. Cerita kehidupan itu cuma seperti itu. Ini kita seperti sedang melakoni sebuah film gitu. Kan dunia itu panggung sandiwara katanya. Emang betul, kita sedang menjalani cerita itu. Apakah kita termasuk tokoh-tokoh yang membela kebenaran atau sebaliknya? Cuma terbagi dua. Ya, kalau antum nonton film, drama, sinetron atau apa gitu, ya ceritanya cuma ada orang baik, ada orang buruk, cuma itu. Gara-gara begitu cerita jadi seru gitu. Ya, kehidupan cuma begitu gitu, apalagi gitu. Dan kehidupan ini adalah cerita perjalanan sejarah manusia antara pembela hak dengan pembela kebatilan. Nyata gitu. Para nabi itu dakwah membawa kebenaran. Para dai juga demikian, menyampaikan kebenaran. Tapi mayoritas manusia, bahkan kebanyakan orang di akhir zaman sekarang saat ini menentang kebenaran. Dan itu Nabi sudah ceritakan. Ya, pengikut Nabi itu sedikit. Sampai ada seorang nabi diperlihatkan oleh Allah, para nabi-nabi sebelumnya gitu. Ada nabi yang pengikutnya cuma 2, cuma 1, cuma sekian, nggak sampai 10. Bahkan ada nabi tidak ada pengikut sama sekali. Coba bayangkan, nabi nggak punya pengikut. Nah, kita bukan nabi punya pengikut, alhamdulillah sudah melewati batas nabi gitu. Ada nabi nggak punya pengikut. Makanya begitulah dakwah pasti berat ya. Dakwah di atas kebenaran itu pasti berat. Manusia itu susah mengikuti kebenaran. Manusia itu mayoritas nggak mau kebenaran. Tapi walaupun demikian kita tidak boleh putus asa. Selalu kita katakan apa? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup bagiku Allah dan dialah sebaik-baik pelindung. Hasbiyallah la ilaha illallah alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil adzim. Dan itu ucapan para nabi semuanya. Sampai disiksa seperti Nabi Ibrahim, dilemparkan ke api, mengatakan hasbiyallah. Cukup bagiku Allah. Hasbunallah. Cukup bagi kami Allah. Jadi sudah, kalau sudah menyerahkan urusan pada Allah, pasti Allah mencukupi. Jadi solusi bagi para dai semuanya tinggal memperbanyak tawakal kepada Allah sehingga tidak stres ya. Masa dakwah stres? Nggak usah. Kalau yang stres karena mengejar duit itu wajar ya. Memang begitu. Orang-orang stres, orang-orang yang frustasi, depresi, gila, itu orang-orang yang mengejar dunia. Sementara para dai itu mengejar akhirat. Orang mengejar akhirat tidak akan stres.
Orang mengejar akhirat tidak akan dipusingkan oleh apapun. Karena bagi mereka yang penting dapat pahala, sudah, titik. Nggak dapat pengikut tidak masalah, dapat pahalanya. Memang begitulah dakwah, ya. Dan Nabi ketika cerita ada Nabi nggak punya pengikut, itu bukan berarti apa? Gagal. Nggak, Nabi nggak cerita kegagalan. Nabi yang nggak dapat pengikut itu nggak gagal. Yang penting sudah menunaikan tugas dengan baik. Masalah hidayah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang Allah nggak berkehendak memberi hidayah, gimana lagi? Nabi tidak bisa memaksakan manusia untuk dapat hidayah. Setingkat Nabi Muhammad saja tidak bisa memberi hidayah kepada pamannya sendiri yang baik hati. Coba, orang baik hati paling dicintai Nabi, Nabi tidak bisa memberi hidayah. Makanya Allah tegaskan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kamu tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang kamu cintai, tapi Allah yang beri hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi terserah Allah. Ya kita nggak tahu. Nabi Muhammad berdakwah dari dulu, mendakwahi pamannya sendiri di sampingnya, dan selalu didoakan dan sebagainya. Ternyata hidayah nggak sampai. Nah kita nggak pernah ketemu Nabi, alhamdulillah dapat hidayah. Ini luar biasa, ini mahal nih. Kita dapat hidayah, menjadi orang Islam, mencintai Nabi, mengikuti sunnah Nabi, masya Allah. Ini luar biasa mahal. Makanya kalau tidak dijaga, ya kita kehilangan segalanya, ya. Kehilangan dunia seisinya lebih ringan daripada kehilangan hidayah. Maka jaga hidayah, jaga hidayah baik-baik, ya. Makanya kalau orang yang kehilangan duit masih stres dan sebagainya, ya itu karena memang belum menghargai hidayah. Kalau kita menghargai hidayah, kehilangan dunia seisinya itu ringan. Kehilangan dunia seisinya itu lebih ringan dibanding kehilangan apa? Hidayah. Maka jaga hidayah dengan baik. Jangan biarkan hidayah ini terlantar sampai hilang, sampai menyingkir dari kita. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana cara menjaga hidayah? Teruslah belajar, teruslah beramal, teruslah berdoa, bertawakal kepada Allah. Itulah cara menjaga hidayah. Terus berdoa sama Allah, ya Allah jaga hidayah. Makanya doa paling sering dipanjatkan Nabi apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Ini doa yang paling sering dipanjatkan Nabi. Kenapa? Karena ingin kekal di atas hidayah, ingin istiqomah di atas hidayah, ingin istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang paling penting dalam hidup ini. Gak ada yang lebih penting daripada kekalnya hidayah, menghadap Allah membawa hidayah, menghadap Allah dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu saja hidup, ya. Itu hidup yang kita lakoni itu seperti itu. Kita menjalani kehidupan sederhana saja. Antum mau menjadi pembela kebenaran atau sebaliknya, itu pilihan. Hidup adalah pilihan. Kemudian wa tawakkal 'ala Allahi wa fawwadal amra ilaihi wa huwa madin fid da'wati. Jadi Nabi Nuh tetap berlanjut dalam dakwahnya. Pelajaran bagi semuanya. Lanjutkan dakwah. Biarpun orang mengancam, biarpun orang menentang, menghadang dan sebagainya, lanjutkan dakwah. Sampai nggak bisa bergerak lagi baru berhenti. Sampai nyawa dicabut baru berhenti. Selama masih ada hayat di kandung badan, dakwah tetap dilanjutkan. Coba lihat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di penjara, kemudian negara butuh bantuan dikeluarin jadi panglima perang. Habis itu penjara lagi. Sampai ketika di penjara apa berhenti dakwah? Tidak. Beliau di penjara menulis karya tulisnya sampai hari ini kita bisa nikmati. Begitulah dai, begitulah alim yang ilmunya bermanfaat sampai kiamat insyaallah. Luar biasa. Di penjara saja berdakwah. Ingat Nabi Yusuf, beliau berdakwah ketika di penjara. Jadi tidak berhenti berdakwah. Kalau orang sudah memiliki mental dakwah, itu mentalnya para nabi. Dimanapun berada berdakwah. Antum ketemu siapapun berdakwah. Bagaimana? Jadi kalau ketemu orang itu di prospek gitu loh. Itu mentalnya siapa yang suka prospek-prospek? Hah? Mentalnya pengejar materi. Orang-orang materi itu ketemu orang mau diprospek, mau dijadikan target. Ini jadi korban nih, kasarnya begitu. Ini bisa dimanfaatkan nih. Jadi setiap ketemu orang apa ini yang bisa diambil manfaatnya dari orang ini? Manfaat duniawi.
Bisa nggak jadi konsumen, bisa nggak jadi pelanggan, bisa nggak jadi anggota, bisa nggak jadi downline dan sebagainya. Itu orang yang cita-citanya dunia tuh begitu. Setiap ketemu orang di prospek, menjadi target. Mestinya antum yang bercita-cita akhirat juga demikian. Tidaklah ketemu orang kecuali ada cita-cita di hati. Bagaimana orang ini bisa dapat hidayah? Bagaimana saya bisa menjadi sebab hidayah untuk orang ini? Itu lebih tinggi lagi. Ya, makanya kalau nggak bisa ngomong, nggak bisa berbuat, doa. Jangan sepi dari doa. Hati ini harus terisi, dimakmurkan dengan doa-doa. Lisan itu melantunkan doa, nggak ada yang melarang. Antum berdoa nggak ada yang tahu orang lain. Doakan orang-orang di sekitar antum, doakan agar dapat hidayah. Barangkali hanya sekedar satu kali berdoa, Allah kabulkan. Dan itu Allah yang maha kuasa ya, yang mengabulkan doa hanya Allah Ta'ala. Yang penting antum ada upaya dalam doa-doa itu juga bernilai ibadah. Jadi itulah jiwa manusia yang bermental dakwah, mentalnya para nabi, mentalnya para rasul. Itulah mental terbaik ya. Hati yang paling baik adalah hati yang nasih. Nasih itu artinya apa? Iradatul khair lil ghair, ingin kebaikan untuk orang lain. Pokoknya kalau ada orang lain di prospek, ingin kebaikan untuk orang lain itu prospek akhirat. Prospek akhirat itu apa? Ingin agar hidayah sampai kepada orang-orang di sekitar kita semuanya. Semuanya, bahkan gak cuma sekitar kita, dimanapun berada, antum selalu berdoa bagaimana semua orang dapat hidayah. Itulah para nabi. Itulah nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu inginnya semua manusia masuk surga. Tapi memang sunnatullah, qadarullah itu sudah berkehendak tidak semuanya masuk surga. Bahkan apa? Allah sudah tetapkan lamla'anna jahannama minal jinni wan nasi ajma'in. Kami benar-benar akan memenuhi jahannam dengan jin dan manusia semuanya. Itu sudah sunnatullah begitu. Tapi dakwah nggak boleh berhenti. Jangan pasrah kepada takdir. Kita sudah tahu takdirnya memang semua orang kebanyakan masuk neraka memang. Tapi apa salahnya kita berdakwah? Nggak salah. Kita berdakwah cari pahala gitu. Maka itu yang menjadi target sebenarnya. Dakwah bukan mencari pengikut yang nomor satunya, tapi yang nomor satu adalah mencari ridho Allah. Dakwah itu yang paling penting, mencari ridho Allah, mencari pahala sebesar-besarnya, menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala. Adapun dapat pengikut itu hanya bonus saja, itu hanya tambahan saja ya. Yang terpenting adalah bagaimana kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yajibu an yakuna da'iyah al-islami, wajib hendaknya dai islami ya, seorang yang berdakwah kepada Islam, hada sya'nuhu, inilah keadaannya, inilah kondisinya, inilah perkaranya, inilah urusannya. Dai itu mestinya begitu ya. Jadi serahkan urusan pada Allah dan terus berjalan berdakwah. Masalah diejek biasa, masalah ditentang biasa, masalah dituduh biasa gitu. Memang itulah tantangan dalam dakwah. Dan dengan adanya tantangan kita semakin semangat. Ancaman membuat semakin semangat. Coba ingat bagaimana ketika Nabi Muhammad bersama kaum mukminin diancam orang-orang musyrik, innan nasa qad jama'u lakum, manusia sudah berkumpul mengepung kalian, fakhshawhum, takutlah kepada mereka. Tapi apa yang terjadi? Fazadahum iman. Justru ancaman itu menambah mereka iman. Nah begitulah berdakwah ya. Semakin banyak ancaman makin tambah iman, makin yakin bahwa inilah tantangan dalam dakwah, inilah aturan Allah, inilah dai yang akan dibela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di dunia sepertinya di penjara, sepertinya ditekan dan sebagainya, tapi di akhirat insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Syekhul Islam di penjara berulang kali, kemudian apa? Sampai ketika di penjara terakhir belum meninggal dunia. Dan ketika di penjara, kata muridnya Ibnu Abdul Bar, Ibnu Abdul Hadi bercerita tentang gurunya Syekhul Islam ketika di penjara itu memperbanyak menulis, kemudian ibadah, kemudian zikir, kemudian doa, kemudian mengkhatamkan Quran sampai 80 atau 81 kali. Coba enggak apa ya namanya? Enggak pesimis, enggak lemah gitu, enggak. Tekad itu masih kuat untuk mencari ridho Allah walaupun di penjara. Ya, beliau enggak kecil hati, enggak merasa frustasi dan sebagainya, enggak pernah ya. Orang mukmin tuh enggak frustasi. Orang mukmin tuh enggak depresi, enggak stres, enggak gila gitu. Orang mukmin tuh selalu hidupnya indah ya,
hayatan thayyibah, hidup yang indah. Itulah kehidupan mukmin. Karena hidupnya untuk Allah, hidupnya diserahkan kepada Allah. Maka hidup yang diserahkan pada Allah pasti indah. Fayasbiru alal ada, maka beliau bersabar atas gangguan fid da'wati, di dalam berdakwah. Wa yatawakkalu 'ala Allahi fi tariqi da'watihi, dan bertawakal kepada Allah dalam jalan dakwahnya. Begitulah para dai semestinya. Kemudian yang ketiga, at-tawakkul fi maqamil hukmi wal qada'i, bertawakal pada Allah dalam kedudukan hukum dan qada, penetapan hukum. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 10, "Wa makhtalaftum fihi min syai'in," dan apapun yang kalian perselisihkan dalam segala sesuatu, fahukmuhu ilallah, maka hukumnya kembali kepada Allah. Dzalikumullahu rabbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Itulah Allah Rabbku, kepadanya lah aku bertawakal, dan kepadanya pula aku inabah. Ini ada tawakal, ada inabah, dan inabah maksudnya ibadah, ya. Ada tawakal, ada ibadah, dan ini dalam maqam hukum, ya. Jadi ketika berhukum, menghukumi sebagai hakim, maka bertawakal. Karena menetapkan hukum itu seperti perwakilan Allah, ya. Karena yang berhak menghukum itu hanya Allah. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Jadi kalau ada hakim, ada qadhi, ya, itu tugasnya hanya menyampaikan hukum Allah. Tugasnya hanya menerapkan hukum Allah kepada manusia, bukan membuat hukum. Ya, mereka hanya menerapkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukum semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk bisa benar-benar hukum sesuai dengan hukum Allah, mereka bertawakal. Dalam menghukumi harus diserahkan pada Allah, jangan sampai salah dan sebagainya. Wa fi isyarah ila anal qadi, di sini ada isyarat bahwasanya qadi atau hakim madama 'alal haq, selama di atas al-haq, fa inna alaihi an yatawakkal 'ala Allah, maka wajib atasnya untuk bertawakal kepada Allah. Untuk apa? Liyu'inahu 'alal qada'i bil haq, agar Allah membantunya dalam menghukumi dengan kebenaran. Jadi qadi, hakim itu kalau nggak bertawakal kepada Allah, bahaya, ya. Nanti menghukuminya tidak dibantu Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga banyak salah dalam menghukumi dan akan menjadi orang yang rugi di hari kiamat. Kemudian yang keempat, at-tawakkul fi maqamil jihadi, bertawakal dalam kedudukan jihad. Wa qitalil a'da, dan memerangi musuh-musuh. Ini lebih berat lagi, ya. Tugas agama yang paling berat apa sih? Bagi laki-laki tugas agama paling berat apa? Jihad. Wadir waktu sanamihi al-jihad fisabilillah. Puncaknya Islam itu jihad. Makanya kalau kita belum pernah jihad, ya kita masih belum sampai puncak. Ibarat orang daki gunung, mungkin kita masih di kaki gunung gitu, atau di di betis gunung, di lutut gunung, ya. Belum sampai kepala gunung, belum, masih jauh, ya. Nah, itulah upaya kita mendaki, teruslah mendaki sampai puncak, sampai kita bisa berjihad membela agama Allah, mati di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah puncaknya, dan itu disebut puncak karena memang paling sulit. Puncak itu pasti paling sulit. Orang mendaki gunung paling sulit sampai puncak. Makanya kalau ada satu kampung 100 orang misalnya mendaki gunung yang tinggi, itu enggak semuanya bisa sampai puncak kalau sangat tinggi gitu. Mungkin yang sampai puncak cuma 1, cuma 2 dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwasanya prestasi untuk meraih derajat yang tinggi itu tidak gampang. Orang yang bisa mencapai puncak hanya orang-orang yang diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam jihad apalagi, kita butuh sekali pertolongan Allah Ta'ala. Tanpa pertolongan Allah, kita tidak akan mampu berjihad. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 121, 122, Wa'id wadauta min ahlika, ketika kamu berangkat dari keluargamu, tubawi'ul mu'minin, untuk menempatkan kaum mukminin, maqa'ida lil qitali, pada tempat-tempat untuk berperang, ya. Jadi Nabi ketika ingin mengomando kaum muslimin untuk berperang, wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar,
Maha mengetahui. Idhammat ta'ifatani, tatkala dua kelompok sudah bertekad atau sudah berniat kuat untuk berperang, minkum di antara kalian, antafshala wallahu waliyuhuma. Jadi khawatir untuk gagal, maka Allah adalah wali bagi kalian berdua, bagi dua kelompok. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Maka kepada Allah lah hendaknya bertawakal orang-orang yang beriman. Jadi kondisi perang itu lebih berat lagi ya, sangat butuh kepada tawakal. Dan kemungkinan besar orang bisa maksimal dalam bertawakal karena taruhannya nyawa nih. Ya. Mau mempertaruhkan hidup, mau meninggalkan dunia, gimana nggak bertawakal? Ya. Ya mungkin ada saja orang yang nggak bertawakal, tapi di situ sebenarnya orang akan mencapai puncak dalam bertawakal. Orang kalau udah tahu ini antara hidup dengan mati, itu tawakalnya akan tinggi. Sama seperti orang yang sakit sudah menjelang wafat, itu pasrahnya kepada Allah itu luar biasa. Kalau tidak digoda setan ya. Makanya saat sekarat itu saat-saat genting, setan pun datang ya, bisa menggoda manusia di saat mau mati. Seumur hidupnya Islam, digoda setan pas mau mati bisa keluar dari Islam ya, naudzubillah min dzalik. Makanya ditalkin ya, dibantu orang mau mati ditalkin. Faqad amarahumullahu an yatawakkalu. Allah memerintahkan mereka untuk bertawakal kepadanya. Ma'annahum a'addu al-uddah, padahal mereka sudah menyiapkan bekal. Wajahazu al-jais, sudah menyiapkan tentara. Lianna Allah Ta'ala huwa nasir wal ghalib, karena memang hanya Allah lah yang memberi pertolongan dan mengalahkan. Wa qad awdaha dzalika biqauli, Allah telah jelaskan itu dengan firman-Nya Ali Imran 160, in yansurkumullahu fala ghaliba lakum, jika Allah menolong kalian maka tidak ada yang bisa mengalahkan kalian. Wa in yakhdhulkum, tapi kalau Allah menelantarkan kalian, faman dalladzi yansurukum min ba'di, maka siapa yang bisa menolong kalian setelah Allah tidak menolong. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, maka hanya kepada Allah lah hendaknya bertawakal orang-orang yang beriman. Jadi rahasia kemenangan pasukan Islam dari dulu sampai sekarang sampai ke depan nanti, rahasianya ada pada tawakal. Kalau kaum mukminin kuat tawakalnya, Allah akan tolong. Tapi kalau kaum mukminin mengandalkan kekuatannya, lupa tawakal, Allah akan kalahkan. Nah itu pelajaran ya, ketika perang Uhud, ketika perang Hunain, ketika perang beberapa perang yang kaum mukminin lupa untuk bertawakal, maka apa? Allah kalahkan. Fallahu azza wa jalla huwan nasir fi halid dha'f. Allah lah penolong pada kondisi lemah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udhkuru ni'matallahi 'alaikum, ingatlah nikmat Allah atas kalian. Idhamma qaumun, ketika ada satu kaum yang berkeinginan an yabsutu ilaikum, untuk menyerang kalian, aydiyahum, jadi menjulurkan tangan mereka kepada kalian. Fakaffa aydiyahum ankum, maka Allah tahan tangan-tangan mereka dari kalian. Jadi Allah yang menghalanginya. Wattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah lah hendaknya bertawakal orang-orang yang beriman. Lihat, untuk bisa bertawakal Allah dahului dengan bertakwalah kepada Allah. Makanya kalau orang nggak bertakwa itu mau bertawakal pun nggak bisa. Jadi kuncinya takwa. Kalau kita bisa bertakwa kepada Allah, mudah untuk bertawakal. Kalau kita tidak bertakwa kepada Allah, sulit untuk bertawakal. Jadi wattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Jadi untuk bisa bertawakal kita harus bertakwa dulu. Jadi hamba yang bertakwa nanti akan mudah bertawakal. Kalau mudah bertawakal, mudah turun pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan menjadi mudah ketika kita bertakwa. Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Jadi takwa dulu baru Allah bilang tawakal. Jadi tawakal itu proses setelah apa? Takwa. Kalau orang tidak bertakwa memang sulit untuk bertawakal, ya. Kecuali mungkin kondisi langka ya. Gak pernah bertakwa, tiba-tiba pas kondisi genting dia tawakal pada Allah. Ya bisa jadi ditolong oleh Allah, tapi jarang orang yang fajir bisa bertawakal, itu jarang. Ya. Maka untuk bisa pasrah sepenuh hati kepada Allah itu ketika kita memang memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kelayakannya ya. Makanya Allah itu akan menolong orang-orang yang layak untuk ditolong. Yang layak ditolong orang-orang bertakwa. Kalau orang banyak dosa, banyak maksiat, ya kemungkinan besar
sulit untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kama annahu huwan nasir fi halil quwwati, sebagaimana juga Allah juga penolong dalam kondisi kuat. Kalau dalam kondisi lemah jelas ya, tidak ada yang menolong kecuali Allah. Dalam kondisi kuat pun Allah juga yang menolong. Wa yauma Hunain, dan ketika hari Hunain, id a'jabatkum kathratukum, ketika jumlah kalian yang banyak telah membuat kalian ujub, ya, bangga diri dengan kekuatan pasukan gitu. Kita pasti menang. Falam tughni ankum syai'an, ternyata itu tidak mencukupi kalian sedikit pun. Artinya jumlah yang kuat itu enggak mencukupi kalian. Buktinya Allah kalahkan. Untuk menunjukkan apa? Hanya Allah yang menolong kalian. Kekuatan itu semuanya milik Allah, bukan kekuatan kalian gitu. Jadi itulah pelajaran, itulah hikmahnya. Biar kaum mukminin enggak ujub, ya. Ketika antum merasa duit saya kan banyak, pasukan saya kan banyak, kawan saya kan banyak, antum pasrah kepada selain Allah, Allah akan kalahkan. Allah akan bikin antum bangkrut, Allah bikin antum gagal. Biar sadar gitu, bahwasanya kekuatan hanya milik Allah. Nah itu sebenarnya targetnya. Makanya kalau dari awal antum sudah sadar, insya Allah antum menang, antum memiliki kesuksesan dalam hidup. Wa fi kisah Musa, dan dalam kisah Musa alaihissalam, Allah Ta'ala berfirman, qalu ya Musa, mereka berkata wahai Musa, inna fiha qauman, sesungguhnya di sana ada kaum jabbarin, yang diktator, yaitu Fir'aun dan bala tentaranya. Wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha, dan kita tidak mungkin memasukinya sampai mereka keluar dari tempat itu. Fa in yakhruju, kalau mereka keluar, minha darinya, fa inna dakhilun, maka kami akan masuk. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna, maka berkatalah dua orang dari orang-orang yang ketakutan, an'amallahu alaihima, yang Allah berikan nikmat kepada keduanya, udkhulu alaihimul baba, masuklah kepada mereka melalui pintu. Fa idza dakhaltumuhu, jika kalian telah memasukinya, fa innakum ghalibun, kalian pasti akan menang. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, maka kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal jika kalian memang beriman. Jadi begitu, kondisi genting, kondisi kritis, kondisi perang harus bertawakal. Nabi Muhammad ketika mau perang Badar berdoanya panjang ya, itulah tawakal. Pasrah, ya Allah, kalau Engkau hancurkan kelompok kecil ini, Engkau tidak akan disembah lagi setelah ini. Engkau tidak akan disembah lagi selama-lamanya abadan. Itu kepasrahan yang luar biasa. Menyerahkan, terserah Engkau ya Allah. Kalau memang kami kalah yang kecil ini, ya sudah, Engkau tidak akan disembah selama-lamanya. Udah pasrah begitu, pasti Allah tolong. Jadi begitulah cara kita bertawakal. Pasrah, serahkan semaksimal mungkin kepada Allah, terserah Allah gitu. Antum pasrahkan pada Allah, terserah Allah. Ya maksud antum pengen yang baik tentunya gitu, tapi ya sudah, serahkan pada Allah. Itulah tawakal. Kemudian yang kelima, at-tawakkul 'ala Allah fi maqamis silm, bertawakal pada Allah dalam kedudukan damai. Ketika damai, Allah Ta'ala berfirman, wa in janahu lisilmi, kalau mereka cenderung untuk berdamai, gencatan senjata, fajnah laha, maka ikutilah keinginan mereka. Wa tawakkal 'ala Allah, maka tawakal pada Allah. Mereka mau damai, jangan-jangan menipu, jangan-jangan sudah, tawakal, serahkan pada Allah. Ya, lihat zahirnya, ambil zahirnya, sambil kalian bertawakal kepada Allah. Innahu was-sami'ul alim, sesungguhnya Allah itu Maha mendengar, Maha mengetahui. Wa qad yastaghribu ba'dun nas, sebagian orang itu heran, merasa aneh, minat tawakkul fi hadzal maqam, ya, dari tawakul dalam kedudukan ini, kedudukan damai. Fa ba'da wad'il harbi auzariha, yaitu setelah meletakkan perang peralatan-peralatannya, jadi sudah enggak berperang. Wa kafa aidi al-ada, dan tangan-tangan musuh sudah ditahan, anil muslimin, dari kaum muslimin. Ma faidatu tawakkul, apa faedah tawakul di sini gitu. Mereka ingin berdamai, kok kita disuruh tawakal? Kan damai ya sudah selesai gitu, maksudnya nggak ada perang, ngapain kita tawakal gitu.
tadharu faidatu tawakkul fi madahir katsirah. Maka akan nampak faedah dari tawakul pada fenomena-fenomena yang sangat banyak. Minha di antaranya mahasala ba'da ghazwatil Hudaybiyah, yaitu apa yang terjadi pada saat setelah perang Hudaybiyah. Haitsu jana ahlu Quraisy, di mana orang Quraisy mereka ingin berdamai. Fa'ahadahum nabi, maka nabi pun menyetujui ya, keinginan mereka untuk berdamai ala dzalika, atas hal itu. Wa bisababi tawakkul 'ala Allah, maka dengan sebab bertawakal pada Allah fi hadas sulh, dalam perdamaian ini, wasilm, dan gencatan senjata ini, dakhala fil islami al-katsir wal katsir, maka masuk ke dalam Islam banyak dan banyak sekali dari ahli jazirah al-arabiyah, dari jazirah Arab ya. Wa kana dzalika bimatsabatil fathi 'alal muslimin, dan itu dianggap sebagai al-fath, kemenangan ya bagi kaum muslimin. Jadi sebelum Fathu Mekah itu sudah kaum muslimin banyak yang masuk Islam setelah gencatan senjata dalam Hudaybiyah, dan Hudaybiyah itu dianggap sebagai fath, sebagai kemenangan bagi kaum muslimin. Jadi hakikat fath adalah sebelum Fathu Makkah, yaitu ketika gencatan senjata dalam Hudaybiyah, karena di sana ada tawakal. Jadi itu faedahnya. Ketika bertawakal, maka Allah memberikan apa? Kemenangan berupa apa? Banyaknya orang-orang masuk ke dalam Islam. Jadi tawakal itu selalu bermanfaat ya. Jangan kira ngapain bertawakal, udah nggak ada ancaman kok gitu. Bukan masalah ancaman. Kita bertawakal, Allah turunkan kemenangan dalam bentuk lain ya. Nggak cuma damai, nggak perang lagi dengan orang kafir, bahkan orang kafir malah masuk Islam. Itulah orang yang bertawakal. Kemudian yang keenam, al-amru bitawakkul fi maqami al-masyurati. Perintah bertawakal dalam kedudukan apa? Masyurah. Syura itu musyawarah ya. Dalam musyawarah Allah Ta'ala berfirman, fa bima rahmati minallahi lintalahum, maka disebabkan rahmat dari Allah kamu bisa bersikap lembut kepada mereka. Nabi Muhammad itu bisa lembut kepada kaum mukminin itu juga karena apa? Rahmat Allah ya. Ini biar kita ingat bahwa akhlak mulia itu bukan kehebatan kita, itu semata-mata rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau pengen punya akhlak mulia, minta sama Allah. Ini juga butuh tawakal. Kalau orang merasa memang saya dari dulu begini, ini udah bawaan lahir, ini udah garis keturunan saya begitu, orang tua saya karakternya begitu, nggak mungkin saya beda gitu. Ini namanya orang nggak pasrah, orang nggak tawakal. Ini itu pasrahnya pasrah salah gitu, pasrah kepada karakter bawaan lahir, kemudian nggak mau pasrah kepada Allah untuk merubah karakter. Ya kalau karakter nggak bisa berubah, Nabi nggak usah dakwah. Ya, Nabi diutus untuk apa? Menyempurnakan akhlak. Berarti akhlak bisa berubah gitu. Akhlak bisa berubah. Makanya bagaimana merubah akhlak itu sulit merubah akhlak. Ya, membalik telapak tangan mudah, tapi membalik hati yang sudah berkarat apalagi membersihkannya itu berat, susah, tapi tidak berat bagi Allah kalau kita bertawakal. Jadi kuncinya pada tawakal. Semua kesulitan itu menjadi ringan kalau kita bertawakal. Semua masalah menjadi beres kalau kita bertawakal. Jadi bertawakallah kepada Allah ya dalam segala hal. Walaupun tafadzun ghalidhul qalbi, kalau kamu kasar dan keras hati, lan faddu min haulik, niscaya mereka berpaling dari sekitarmu, mereka pergi dari sekitarmu. Ini peringatan dari Allah kepada Nabi Muhammad dan pelajarannya bagi kita semuanya. Jadi orang itu jangan kasar-kasar. Jadi orang itu jangan keras. Karena kalau kasar dan keras, bengis dan kejam, orang pasti nggak suka. Kalau ada orang di sekitarmu itu orang-orang yang terpaksa saja, atau bahkan mencari kelengahanmu, kapan bisa menumpas dirimu gitu. Jadi jangan sampai kita bersikap kasar, garang, bengis, kejam. Itu bukan dai yang begitu. Dai itu harus mengutamakan kelembutan, dan itulah perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Perintah Nabi Allah kepada Nabi Musa dan Harun bahkan untuk berdakwah kepada Fir'aun yang super kejam, yang super diktator, itu saja diperintah untuk apa? Qula lahu qaulan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Katakan kepadanya perkataan yang lembut, mudah-mudahan dia mendapat peringatan atau takut. Coba, orang kejam itu bisa takut dengan kata-kata lembut justru. Dan ini nyata ya. Coba orang-orang hebat tuh kayak Hitler gitu.
menurut cerita konon gitu. Itu tunduknya justru dengan kelembutan wanita gitu. Wanita yang lembut lemah gemulai itulah yang bisa menumpas orang yang garang gitu, gagah perkasa. Jadi justru dilumpuhkan dengan kelembutan ya. Yang kasar bukan dihadapi dengan kekasaran. Kalau batu dihadapi dengan batu ya hancur, tapi batu dihadapi dengan air lembut gitu. Bukankah batu bisa bolong gara-gara air? Ya, batu yang keras ditetesi air terus berulang-ulang bisa bolong. Padahal batu itu keras dan air itu lembut. Kelembutan kalau berulang-ulang itu bisa mengalahkan kekasaran ya. Makanya jangan putus asa. Gunakan kelembutan. Gunakan kelembutan dalam makom dakwah. Ini dalam dakwah nih. Nabi diajarkan oleh Allah untuk bersikap lembut. Kalau kasar keras mereka akan berpaling darimu. Jadi kalau ada orang berdakwah, orang-orang semuanya pergi, orang semuanya menjauh, jangan katakan ini kan memang begitu. Buktinya ada Nabi nggak punya pengikut. Jangan berdalil dengan itu doang gitu. Berdalil juga dengan bagaimana suksesnya para nabi yang bisa berdakwah punya banyak pengikut. Ya, jangan-jangan orang meninggalkan kamu bukan karena meninggalkan kebenaran, tapi karena meninggalkan akhlakmu yang buruk. Itu yang terjadi. Banyak orang yang memegang kebenaran hari ini, mereka memiliki keburukan akhlak. Sebaliknya orang-orang yang berakhlak mulia rata-rata akidahnya sesat. Ini dua hal yang harus dikompromikan nih. Bagaimana kita ajarkan akidah yang benar kepada orang-orang yang akhlaknya sudah mulia tapi akidahnya masih menyimpang, nyeleweng. Ya. Kelompok-kelompok dakwah banyak yang mereka punya kelebihan akhlak bagus, masya Allah akhlaknya terhadap manusia, tapi akhlak kepada Allah masih belum beres. Ya, sejatinya kalau akhlak yang masih akidah masih rusak itu hakikatnya akhlaknya masih buruk sebenarnya. Cuma yaitu secara dohir mereka punya kelebihan akhlak. Sebaliknya salafiyun ya, orang-orang yang mengaku mengikuti salaf, mereka secara ilmu, secara akidah, keyakinan itu sudah benar, tapi secara pengamalan akhlaknya masih berantakan. Nah ini yang harus dikoreksi sebenarnya. Inilah yang harus diperbaiki. Ajarkan akidah yang benar kepada orang-orang yang menyimpang, yang mereka sudah punya akhlak tapi akidahnya masih menyimpang, dan ajarkan akhlak yang mulia kepada orang-orang yang sudah mengaku salafi tapi masih belum tahu akhlak atau belum mempraktekkan akhlak. Kemudian fa'fu anhum, maafkan mereka, dan begitulah dai. Begitulah Rasul diperintahkan untuk memaafkan mereka. Kalau dai tidak memiliki mental pemaaf, sepertinya tidak layak menjadi dai. Ya. Jadi dai harus memiliki mental pemaaf. Bahkan wastaghfir lahum, mohonkan ampun untuk mereka. Kalau antum disakiti orang, sudah mohonkan ampun saja orang itu. Allahumma firli qaumi fa innahum la ya'lamun, begitu kata Nabi. Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka belum tahu. Karena mereka belum tahu. Jadi memberi udzur, kasihan kaumku ya Allah, ampuni mereka ya Allah. Mereka menyakitiku, mereka melempar batu. Nabi mengusap darah karena dilempar batu. Itu sambil mengatakan begitu, Allahumma firli qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kaumku karena mereka belum tahu. Masya Allah, inilah Nabi, Nabiur Rahmah. Di antara nama Nabi Muhammad adalah apa? Nabiur Rahmah, Nabi yang penuh kasih sayang. Penuh kasih sayang. Sampai ketika di Taif dilempari batu, dilempari kotoran, dicaci maki segala macam, sampai Nabi pulang dari negeri Taif dalam keadaan yang lemah, lemes gitu kan, habis dibantai. Jibril datang menawarkan bantuan. Sungguhnya Allah mengutusku untuk menyampaikan kepadamu, malaikat penunggu gunung itu siap menggugurkan gunung kepada penduduk Taif. Kata Nabi, jangan. Nabi Rahmah, Nabi yang penuh dengan kasih sayang. Jadi tidak dendam, walaupun disakiti kayak apapun nggak dendam. Itulah dai. Begitulah dai, ya. Nggak pendendam. Ya. Dai itu harus pemaaf. Dai itu bahkan menginginkan semua orang itu masuk surga. Sudah selesai. Jadi siap berkorban, siap menyakiti diri gitu kasarnya demi keselamatan orang lain. Sakit di dunia saja, bukan sakit di akhirat, nggak masalah. Ya. Kita siap berkorban demi apa? Demi orang lain selamat. Itulah hakikat manusia yang terbaik. Ya, jadilah manusia yang terbaik. Jangan menjadi manusia yang terburuk.
Kemudian apa? Wasyawirhum fil amri, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam setiap urusan. Ini perintah kepada Nabi agar bermusyawarah dengan kaum mukminin. Jadi kalau pemimpin yang baik ya, itu mengajak musyawarah kepada anggotanya, bukan memutuskan perkara sendirian. Jadi musyawarah dengan terutama orang-orang yang berilmu, yang berpengalaman dan sebagainya. Kemudian faida azamta, kalau kamu sudah punya tekad kuat, fatawakkal 'ala Allah, maka bertawakallah kepada Allah. Jadi sudah tekad kuat saja masih suruh bertawakal. Sebagian ulama menafsirkan kalau kamu sudah punya pilihan silahkan istikharah. Jadi azam itu tekad kuat, udah punya pilihan sebenarnya masih diperintahkan untuk istikharah. Sebagian orang mengira istikharah kalau masih bingung mau ini atau itu, masih bingung. Bahkan sudah punya pilihan. Saya sudah milih A, saya sudah milih pergi daripada nggak pergi gitu. Kan istikharah nggak harus milih antara A dan B gitu. Antara iya atau tidak sama. Satu pilihan tapi iya atau tidak, itu juga istikharah. Udah punya pilihan iya gitu, saya mau pergi misalnya, maka masih diperintahkan fatawakkal 'ala Allah, maka istikharahlah. Begitu diantara ulama menafsirkan. Jadi istikharah setelah punya pilihan tidak masalah. Ya karena apa? Dalam istikharah juga itu ada kepasrahan. Ya Allah, kalau memang ini baik bantu aku. Kalau ini nggak baik cegah aku. Itulah hakikat dari istikharah, minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, dan Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Seandainya sudah bertawakal toh tetap gagal, ya, seandainya sudah bertawakal tapi masih gagal, maka apa? Pahalanya tetap ada tuh. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah cinta orang bertawakal. Masalah gagal kan cuma gagal dunia. Sedangkan tawakal menghasilkan apa? Cinta Allah Subhanahu wa taala, dan itu ukhrawi. Kalau Allah mencintai hamba, pasti Allah akan masukkan ke dalam surga. Itu yang dicari orang-orang yang bertawakal. Jadi targetnya akhirat, bukan dunia semata. Fil ayat, maka dalam ayat ini terdapat isyarat ila anal masyurah, bahasanya musyawarah itu termasuk bab al-akhdhi bil asbab. Masuk kategori apa? Mengambil sebab. Wa amma sabab al-hakiki, adapun sebab yang hakiki, litahqiqil murad, untuk merealisasikan keinginan, indal azmi, ketika berazam, alal amri, terhadap suatu perkara, huwa tawakkul 'ala Allah, itu bertawakal kepada Allah. Itulah sebab yang hakiki. Sudah berazam, setelah bermusyawarah, kemudian dapat kesimpulan, dapat apa? Keputusan. Itu namanya sudah pilihan kan, udah hasil musyawarah. Kemudian udah punya tekad namanya, udah punya azam, masih disuruh bertawakal. Masih disuruh bertawakal karena itulah sebab yang hakiki. Yang bisa menjadi kita sukses atau enggak sukses itu tawakal. Seandainya gagal pun itu hanya gagal di dunia. Anda dicintai oleh Allah, sudah selesai. Kalau Anda enggak bertawakal, ternyata sukses dunia tapi tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, apa gunanya? Apa gunanya Anda sukses, punya duit banyak, punya proyek besar tapi enggak dicintai Allah? Enggak ada gunanya sama sekali. Seorang mukmin targetnya adalah dicintai Allah. Targetnya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun keadaannya. Ridho Allah lebih tinggi, ridho Allah lebih penting. Wandur ilal udhama, dan lihatlah kepada para pembesar, wa ashabul manasibir raqiyah, dan orang-orang yang memiliki jabatan-jabatan yang tinggi. Kaifa yajma'u syakhs, bagaimana mereka mengumpulkan orang-orang minhum, di antara mereka, mi'at al-mustasyarin, ya, ratusan orang yang dimintai pendapatnya dalam musyawarah. Ini hebat ini, orang-orang yang bermusyawarah. Wal khubara haulahu, dan orang-orang yang pakar ya di sekitarnya. Fayusiruna alaihi, kemudian mereka memberikan musyawarah, memberikan usulan kepadanya, bi ahadil ara'i, dengan salah satu dari pendapat-pendapat. Tsumma yatabayyana lahu ba'dal akhdhi bi ara'ihim, kemudian menjadi jelas baginya setelah mengambil pendapat-pendapat mereka, annahum kanu mukhtiin, bahwasanya mereka itu salah, ya. Artinya udah hasil musyawarah orang-orang hebat saja bisa salah, ya, karena apa? Kurang tawakal. Fala budda min tawakkul Allah, maka harus ada tawakul kepada Allah ba'dal akhdhi bil masyurah wal asbab, setelah mengambil musyawarah dan mengambil sebab. Ya, demikian. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa bertawakal dalam segala keadaan. Ya, dari contoh-contoh di sini ada 6 keadaan sudah kita pelajari ya, masih tersisa 5 lagi.